Ngan usaha si makhluk je ubat. Kan je ubat si makhluk tukang pupu boleh kan. Kerja lain lah nyok payah dulu. Anak titik lu. Ya, dia ahwate Allah gena pututung rukak, gepu siga. Kepelahir tu rukak ngak usaha. Katanya tak tempted. Yang badan gua Arjun. Hakikat dah nak rukak item tutung, dah nak tutung je nak rukak. Tiban tutung memang nak rukak tutung, tapi kan tutung rukak. Pada piu malam ya. Balak pampu turun. Wakadha. Nawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna wa bitayammumi fardan wa naflan ay istibahatahuma ubiha lahu wa illam yata'ayyanil farda fayati bi ayyi fardin sya'a wa in ayyana fardan jazalahu fi'la fardin ghairihi. Dan jika meniat ia seseorang dengan tayammum akan fardu dan akan sunnah. Artinya apa Kiban? Meniat ianya seseorang akan membolehkan keduanya. Nyolon temam untuk membolehkan fardu beserta sunat. Ya, baik niat. Niscaya dibolehkan akan keduanya baginya seseorang. Yang mendua dia perbuat fardu, dia perbuat sunnah. Nyah nak karu. Dan sekalipun hanai ta'yin ia seseorang akan fardu. Hanai penyata. Wa fardu lihunyan ataupun fardu lain qadha. Hanai penyata. Yang perlu ni pegah. Fayati bi ayyi fardin sya'a. Maka didatang ianya seseorang dengan seri mana fardu yang dikehendaki ia. Barakali fardu dia buat. Dia buat fardu wa ta'ala wa tayanyan, dia buat fardu qadha. Nah, ni kan? Dan jika mentakyin ia seseorang akan satu fardu, niscaya boleh baginya seseorang oleh perbuat fardu lainnya, tapi tetap satu. Ipenyata ju sahaja lon tayammum untuk membolehkan fardu zuhur. Dia zuhur lawat tenyan, dia zuhur qadha. Ada masalah. Tapi tetap satu fardu. Nama apa dia? Nama beda dengan tadi ke? Au nawa fardan falahun naflu. Atau iniat ia seseorang akan fardu. Yang tak iniat. Sahaja lun tayammum untuk membolehkan fardu salat. Ataupun untuk membolehkan fardu. Hanya ikut salat. Untuk membolehkan fardu. Falahun naflu. Ma'ahu alal madhab tab'an lahu. Niscaya maka boleh baginya seseorang oleh sunnah bersamanya fardu berdasarkan di atas madhab. Pu'ilat madhab karena tabe baginya fardu. Jadi menyeini cuma fardu. Yang sunat adalah tabe. Fardunya matemu. Yang menurut yang kuat di atas kaul, di atas hikayah.
Baik hikayah kaul ataupun hikayah haujah. Ya. Liah pubuat. Liho jet pubuat rawatib. Nyan menurut yang kuat dari hikayah ashab. Baik atah kaul ataupun wajah. Ka. Wa fi qaulin. Ya, kalawan ni kan. Dan sabit pada satu kaul lah hanjut. Ya. Hanjut. Genit fardu. Pandai dia berbuat sunat. Ilagannya bahkan li'annahu lam yanwihi. Sebelum dah. Ya. Karena bahwa sungguhnya sunat itu tidak berniat ianya seseorang akannya. Pandai dia meminit dah. Ada beda-beda. Ada beda-beda. Kecuali baru dia kadang punya niat fardu punya sunat. Kali ada apa? Hanya nak karu. Kali ada apa? Nya tekah anak anak karu kan. Ya kini fardu ya. Bila tamaan. Boleh lah. Menyanyi mendua aja tekah nak pakai. Nya yang karu yang kau. Berarti sabuk kaul hanjit. Pada buah kaul kah? Kadua buah. Sabuk kaul je, sabuk kaul hanjit. Wa fi salis dan sabit pada pendapat yang ketiga lahu an-naflu ba'da fi'lil fardhi la qablahu. Yang kedua. Boleh baginya seseorang itu melakukan sunnah. Syarat tapi buahnya sesudah berbuat fardu. Tidak boleh sebelumnya fardu. Bahkan li'anna tabi'a la yataqaddamu. Karena bahwa sungguh tabi' itu tidak terdahulu ya. Pendapat yang kedua putra. Jut pembuat sunat ingat fardu mentang. Tapi syarat pembuat sunat dia pembuat fardu. Bentuk pembuat sunat lebih awal. Artinya putra, menyagana pembuat rawatib ba'diyah. Rawatib qabliyah ni. Dah gawa biar tu. Yang perlu kena pegahin no, yang dia pebut rawatib ba'di qabliyah nyut. Ilaikannya pekan. Hai karena sunat ita baik fardu. Yang namanya tabaik pada nawai. Awai mata bawa kun. Yang tabaik pasti kudu dah lah. Berarti rawatib qabliyah hanya buat. Menyesurah ayat tu apa Ada pendapat pertama jut buat sunat. Jut ba'diyah je qabliyah yang pertama. Lam draw mazhab. Jika karena kan makna tabi'nya tabi' bak buat tabi' lam hukum kan bak buat lah hukum ketika kainian fardu sunat kait kemungkinan yang mazhab nya iganya gepu tabi' bak buat Kang Arjun yang kamu ho nya bahu tabaknya maka jika jurut yang kamu ho tabaknya bahu ada berarti yang kedua putra pegah jut pembuat sunat tapi dia pembuat far segala pembuat fardu hanjut karena tabi' hana surah haji awal tabi' pasti kudu dau karena ikut matemu wa hadhil aqwalu tuhassalat min hikayati qaulaini fin naflil mutaqaddimi wa fin naflil mutaqaddimi wa tariqaini fil mutaakhiri. Lanjut nafli. Sebabnya tengah bicara sunnah, kan bicara nakal.
Kau bicara beut apa ianya? Bicara apa buat tunai kan? Di dalam nah. Urung dra mandu nakli. Beli. Ilon nafli. Tak boleh. Dan bermula ini segala kaul. Berarti kayak kaul kan? Itu dihasilkan akan dia pane dari hikayah dua kaul ile. Pat hikayah dua kaul pada masalah sunat yang terdahulu. Bak perkara awai sunnah daripada wajib hina na dua kaul. Dua kaul yang pertama yang kepukuat bak mazhab jeut. Yang kedua berarti han jeut. Yang han jeutnya yang ke atas yang gelai. Makanya kaulnya hasil dari hikayah dua kaul bak masalah sunat mutakaddam. Jadi bak masalah sunat jeut terdahulu ataupun hanjat terdahulu hina nak dua kaul. Kakak kamu ho. Halo karjung kamu ho. Bak perkara sunat mesti terdahulu hinan na dua kaul. Dan dua tariq pada masalah sunnah yang tertakhir. Wategakeun dua tariq na tariq khilaf wategakeun dua tariq. Na tariq kata jadi dua kaul sagai. Ba masalah sunnah dua kaul sagai. Berarti satu tariq khilaf. Menyehino dua tariq. Berarti na tariq kata na tariq khilaf. Kamu jile. Ada perkara berterdahulu, ada perkara jeut terdahulu sunnah. Ada perkara sunnah terdahulu. Artinya jeut terdahulu jeut terdahulu sunnah. Nyahinan itibiat dua kaul. Nah hikayah dua kaul. Sabuh kaul pegah jeut terdahulu, sabuh kaul kepegah hanjeut terdahulu. Sedangkan bak masalah sunat tertakhir hinan itibiat dua tariq. Sabuh tariq khilaf, sabuh tariq kata. Kamu ho. Nyan bak surah sunnah tertakhir. Bawai pubut wajib. Kudu baru pubut hinan dua tariq. Na tariq khilaf, na tariq kata. Menyatari khilaf dah. Tapi geni. Geni waktu macam kesunat yang lihnya. Fardu yang. Kesunat lih fardu. Nah yang pegah Yang je. Yang pegah je. Hanya khilaf. Dah Nah yang pegahan hanjut karena menyani fardu tak kai. Yang tadi kata dino tahu nyoh. Ahaduhuma fihil qaulaini. Nyoh nak pegah. Bermula salah satu dari keduanya dua tariq fihi yang sabit padanya mutakhir. Yang sabit padanya sunnah tertakhir. Nyanyi buka de macam nama ho. Itu dua kaul. Berarti hinan na tariq khilaf lah. Benar hikayah hinan terjadi khilaf. Na dua tariq. Bak masalah sunnah tertakhir. Salah satu dari keduanya dua tariq sabit padanya yang tertakhir itu dah dua kaul.
Nah, dua pendapat. Dan bermula yang asa dari keduanya dua kaul itu kata dengan harus. Nah, dua kaul, nah dua pendapat. Sabah pendapat hanjut, sabah pendapat jeut. Kapanan? Yang asa tak gekata dengan jeut. Ngono nah dua kaul. Dua kaul gi kaya. Sabah pegah hanjut, sabah pegah jeut. Yang asa tak kata dengan jeut. yang lebih kuat gekata dengan jeut. Maka kun mazhab yatu nyan hoi dong. Nya ke yang boleh. Tariak ka? Ada tariak kata. Nyandang ada tariak kata ya. Gedang ada tariak kata dari dua boh tariak yang terdapat dua kaul. Getariak kata ada dua boh tariak yang terdapat dua kaul. Maka gekata jeut. Tetapi hinau ya. Dalam pembahasan ini terletak dengan terdahulunya je masalah. Wa mazhab yati memang gedang atau tarik kata yang terletak benar. Gimana? Ya yon pegah mazhab ya nyok ge kata ada jeut. Nyan ada jeut nyan ta sunat terletak Man mazhab yati nya kena bom. Di mana? Halo. Di mana Ko Arjun? Huh? Di mana? Gehikayah li ashab na dua boka kaul. Bak masalah sunnah yang terdahulu. Berarti mufhum ji putra. Dua boka kaulnya mufhum ji putra. Dua boh kaul. Nah, dua boh pendapat Imam Syafi'i. Dua boh pendapat Imam Syafi'i yang berhikayah di ashab. Bahwa na terjadi ikhtilaf ashab bak dua boh kaulnya. Nah, contoh berarti menyaati khutbah wahai tu aku tu al madhabu paminat tarikaini awit turuki wahia ikhtilafu ile. Bahwa na terjadi perbedaan pendapat ashab di hikayatil madhab. Ada menghikayah madhab. Contoh ka ayah kia ba'duhum fil mas'alati kaudaini. Seperti bahwa menghikayah oleh sebahagian mereka ashab dalam sebuah masalah akan dua kaul. Nah, ino terkadang bahwa dalam masalah genit fardu dan merumpok sunat ataupun genit fardu macam-macam. Nah, merumpok sunat makanya berdasarkan di atas madhab. Berarti pada kadang dalam masalahnya kait ubit lehebo kaul. Karena kaul yang pertama hati sunat dengan genit fardu. Saya mau. Ilat tabaan dahu. Wa fi kaulin dalam tabuh kaul tu han hati. Ya. Bahkan karena hana genit ke sunat. Yang tadi hati sunat tapi sunat yang dia fardu. Yang dia fardu. Ya. Sedangkan sunat sigolam hanjut. Ya. Karena tabe hanjut terdahulu. Hadhil aqwalu hasilat min hikayati kaulaini. Berarti
Kaul-kaul Fin naflil mutaqaddimi betul. kaula ini fin nakalil mutakadimi. Maka persoalan yang terkait dengan heboh kaul yang diuraikan itu Ya. dan hasili daripada hikayah dua kaul. Pat Fin nakalil mutakadimi. naf. Fin naflin mutakadimi. Pada sunat yang telah terdahulu. Kan telah terdahulu pada sunat yang terdahulu. Yang telah terdahulu. Bitayamumi fardan au naflan. Dua naflan. Abihan dahu. Nah, ini. Berarti nak kena. Kerja kenan. Kerja kenan. Hikayah daripada dua kaul. Kerja kenan. Fin naflil mutaqaddimi pada sunat yang terdahulu, artinya bak pembuat sunat yang lebih awal dari fardu. Kan bak pembuat sunat lebih fardu. Bak pembuat sunat yang terdahulu. Ini ada dua kaul. Dan dua buah turu. Kena nenggu. Fil mutakhiri. Fil mutaakhiri menyebab masalah pembuat sunat dalam fardu. Yang ada dua buah kaul. Berarti punya dua buah kaul, ada dua buah pendapat dalam masalahnya. Nah hikayah ashab bahwa ini ada dua buah pendapat imam. Siapa pendapat dah? Siapa pendapat juga. Pembuat sunat segala fardu. Siapa pendapat tu hanjut yang kenya pendapat kedua. Kelhaya. Kelhaya. Yang kenya yang berapa kelhaya yang kehuai nau. Hanjut pembuat sunat segala fardu. Tapi siapa pendapat kepegah? Jut. Yang kesebut ini putra siapa sakai? Putra siapa? Menyegala fardu hanjut. Menyalia fardu jut. Pakon, hai kana tabe ikut mademung. Ya. Yang kaglah berarti ini kesebut sabo kaul ini sagai. Sabo kaul tu hana kesebut. Ka. Kalian dan dihasilkan dari hikayah dua bota tari ketiga gata. Pada dua bota tarinya pada masalah sunnah yang fin naflil mutaakhiriyan. Pada masalah sunnah yang tertak. Artinya bab perkara awal fardu daripada sunnah ini tibil lebotari. Tadi kata pula hati je pak. Ya ini tibil lebotari. Maka yang salah sabuh daripada keduanya dua buah tari padanya yang tertakhir sunnah daripada daripadanya fardu itu dua kaul. Artinya ini terjadi tadi khilaf. Nah dua buah kaul nan. Kan dua buah kaul berarti tetap dua buah pendapat imam yang dikayah di ashab. Nah, berarti ini kena pegang nah terjadi tadi khilaf. Tari antir baru tu tarik kata ataupun tarik khilaf. Tetap kaulnya artinya le Imam Syafi'i nang berpendapat dalam satu masalahnya dua buah kaul, dua buah pendapat dan itu. Enggak betul. Anian konsep di dalam mazhabnya. Maka wate dalam sabuh masalahnya nag hikayat dua buah pendapat le ashab untuk sebahagian ke kata adalah apa dia? Putra yang kajelah. Yang rajin hepa yang ikut dengan adal mazhab Maka uraian yang ikutnya Allah wa fi qaulin sampai terus kedih wa tariqaini fil mutaakhiri. Ahadu huma fihil qaulani wa asahhahuma.
al-qat'u bil jawazi. Jadi Maka menyatakan ditanik fardu ke sunat terdahulu tiga, ke sunat kemudian tiga. Yang kata masalah maka alal mazhabnya paideng. alal mazhab berarti ahwa kagak asah le Imam Syafi'i yang geraje le Imam Syafi'i ada masalah nid fardu dan irempok sunat, maka yang diputar je berarti itu sunat boh sunat terdahulu atau sunat yang kemudian. Nah, Berarti yang mazhab yang istilah dengan mazhab yang istilah dengan mazhab yang tahu yang. Karena yang tadi kata, yang muwafiq bagi tadi khilaf, yang mukhalif bagi tadi khilaf. Tarik kata yang geraje. Yang geraje tadi kata lagi siapa? Ya. Yang geraje tadi kata lagi siapa? Berarti terkait dengan mutakhir terkait. Kami ada baca dalam YouTube ada masalah hukum ini supaya anak dia tak perlu pedih. Hai mazhab itu terkait. Aku buat kun na dua boh kaul na dua boh wajah. Punya dua boh kaul nak terjadi khilaf. Baik khilaf kaul ataupun khilaf aujah. Punya kedua boh tadi berarti nak dua hikayah. Sabuh hikayah kepegang khilaf, sabuh tu hikayah kepegang kata. Ini terkait. Apa nak berat? Aku yang mana tu dah cok khutbahnya konsep Wategakan alal mazhab nyan kenyan yang kuat menurut penelitian Imam Nawawi. Yang kuat hasil penelitian Imam Nawawi diistilah dengan mazhab. Maka yang diistilah dengan mazhabnya yang kuat menurut Imam Nawawi. Puanyan tariq kata, puan muwafiq bagi tariq khilaf, puan mukhalif bagi tariq khilaf. Nyan tak yang masalah. Jadi masalah yan. Agaknya nyo tu tak deteksi nyo pui tama mbak mukhalif ke tarik khilaf ataupun Ya ke memberi lah ya. Tah mukhalif, tah muwafiq. Agaknya andina orang kalian sama-sama. Ya ke lu kalian. Berarti secara analisa kamu. Bak dua kaul menau. Berarti bak masalah sunat yang terdahulu. Bak masalah sunat yang terdahulu. Berarti saboh kaul gehikayah li ashab. Saboh kaul Imam Syafi'i gepegah jeut terdahulu sunat daripada wajib. Berarti saboh kaul tu hanjeut. Pekan hanjeut. Dikarenakan hana surah haju awai tabek dari saboh kaul gepegah jeut terdahulu sunnah. Ka saboh. Nya kabeh anya yang kedua ke masalah sunat yang nyo tertentu waju. Awal fardu daripada sunnah. Hinai tibi dua botari. Berarti saboh tari saboh tari hina khilaf. Na dua boh kaul Imam Syafi'i. Berarti saboh kaul kepegah jeut menurut hikayah ashab. Jeut tertakir sunnah. Hana masalah karena sunnah jikut fardu. Saboh kaul tu kepegahan hanjeut karena hana geningan. Saboh kaul tu hanjeut karena pekan ilaji hana geningan. Jadi menyaino yang geraje. Yang kata saboh tu lah. Saboh tu hikayah saboh tu nak kata kata jeut. Na geniat hana geniat tetap jeut. Maka yang asah, yang lebih asah hinau adalah kata menunjuki dengan jeut. Maka yang disebut mazhab Imam Nawawi dia tu. Berarti tariq kata ba surah sunnah tertakhir. Alnya saboh tu tarik khilaf.
Yang ke muwafiq pun mukhalif. Punya mukhalif bertentangan dengan tarik khilaf. Punya muwafiq penyesuaian dengan tarik khilaf. Bak tarik khilaf pun nak sunat terdahulu, sabah ke pegah jeut. Jeut sunat terdahulu karena karena hukum ji itabe kan bak berbuat. Sabah kaul tu ge hikayah han jeut terdahulu karena hana surah tabe ikan matebung. Berarti menyebabkan mazhab ia dia putra muwafiq bagi tarik khilaf, muwafiq bagi tarik khilaf, dan mazhabnya adalah tarik erat sago sunat terdahulu nyan muwafiq bagi tarik khilaf, erat sago sunat tertakhir nyan tarik berarti mandua apa ya ji. Pakai mandua apa ya karena dua buah pembahasan. Na perkara sunat terdahulu, na perkara sunat terkemudian. Lain bab. Lain bab perkara. Jadi mandua je payah kalian. Sebab menyebab perkara sunnah yang mendahului fardu, ini dua kaul. Hikayah ahli ashab tok dua boh sebagai pendapat Imam Syafi'i nan. Saboh gepegah jet mendahului sunnah daripada fardu, saboh kaul tu hikayah hanjut. Hanjut. Ya, saboh tu hikayah. Tapi dalam mazhab ini gepegah jet yang kuat jet pebut sunat. Tapi dalam mazhab hanya gepegah tertakhir dan terdahulu. Yang penting jet pebut sunat. Maka kamu wafik. Kamu wafik dengan khilaf. Kamu wafik dengan salah sabah daripada kaul khilaf. Ka sabah. Munya mukhalif hana sesuai musabah api. Dengan kaul yang khilafnya hana sesuai musabah api. Dengan tarik khilafnya hana sesuai mukhalif pun. Bertentangan menduai. Dengan pendapat pertama hana sesuai, dengan pendapat kedua hana sesuai. Ya ikut mukhalif. Nya berarti muwafiq. Kan tercok kesimpulan dari mazhabnya untuk tengah pegang. Untuk analisa dalam nama. Putar analisa? Berkaitan dengan analisa dari kitanya masalah mazhabnya, bahwanya terdapat perbedaan, terdapat istilah mazhab ini. Istilah mazhab dalam perkara yang tengah diuraikan. Ia ada pegah ada masalah hukum ke umat. Bahwa ahwatena kasus digoknyan geni ke fardu, ke jet ke pubut atau sunat yang terdahulu ataupun jet tak pubut sunat kemudian. Tak pegah hajunya ngenit fardu ke sunat awal jet ke pubut ke sunat ke jet ke pubut. Berdasarkan ada pendapat kuat, pendapat Imam Syafi'i yang enggak analisa oleh Imam Nawawi. Berarti ini anda cok menterinya. Uraiannya kan untuk tanya hukum. Nyak mepat kecil. Uraiannya nyak mepat kecil. Ke yang kuat tu asal kagenit membolehkan pembuat fardu yang sunat jet pembuat. Bahkan karena ilat mazhab sunnahnya itabe kepada sunnahnya itabe kepada fardu. Sebab li Imam Nawawi awatakan itabe kan ba'bud tinjauan bak hukum asal kata niat fardu lebih raya fardu maka sunat itamong kedraw. Watakan itamong kedraw je pembuat bak awai je pembuat bak ke. Pada analisa apa tu? Pada analisa li Imam Nawawi je pembuat bak awai. Karena nak hikayah daripada ashab dua buah pendapat Imam Syafi'i nan. Sabah pendapat Imam Syafi'i gepegah hanjut. Sabah pendapat tu gepegah hanjut. Maka muwafiq dengan tarik khilaf tersebut. Dengan hikayah ashab tersebut muwafiq. Muwafiq dengan ada hanjut. Saya kira muwafiq saya kira untuk
hanjut gepegah le Imam Nawawi hasil penelitian hanjut pebut sunnah maksudnya. Hanjut pebut sunnah. Berarti kata ada kaul yang Kau kata berarti tarjih ada kaul yang khilaf pun. makanya yang disebut ini putra, yang disebut kan leher sagai ni. Leher sagai disebut. Hanjut pebut sunat sigalam pebut sunat liu wajib. Sedangkan sigalam nyo yang gehu ini putra, yang khilaf sagai. Yang khilaf sagai gehu ini. Yang khilaf sagai. Yang anak khilaf anak gehu. Saya kira sesuai dengan atrah hinau, geken muafik bagi tadi khilaf. Ini sebab atrah khilaf. Kan. Munya sesuai dengan tadi mukhalif bagi tadi khilaf. Mupa dengan tadi khilaf. Nyo kah nampak nasabah yang dipilih daripada kaul. Kaul. Nasabah yang dipilih masa pendapat yang keken mazhab hinau musabah tan daripada kaulnya. Dengan pertama hana gedang, dengan kedua hana gedang. Berarti mukhalif bagi tarik nyo kena gecok sabah. Berarti keken bagi tarik khilaf. Bagi tarik khilaf. Karena menyebab perkara perkara terdahulu sunnah daripada wajib hinan dua kaul. Dua pendapat Imam Syafi'i. Berarti menyatakan cuma sabotari. Hana gikun sabotari aja. Dua kaul you kun. Sebab baru gikun tari ente menyana dua tari. Dua hikayah. Bak sabah hikayah sagai nyang hana gislah tari gikun kaul. Padahal kaul lainnya nyaknya sabotari. Sabotari artinya nah hikayah ashab. Tarik khilaf baju. Dua buah kaulnya yang kegeken tarik khilaf. Putra dua kaul yang ke tarik khilaf. No pegah hanjut, apa pegah hanjut. Ya. Yang ini fardu berarti hanjut yang terdahulu. Maka bak masalah terdahulu sunnah daripada wajib nyahina berarti hanya tarik khilaf, hanya tarik ketangan. Sabah pegah berarti dia terdahulu, sabah pegahan dia yang disebut hino yang hanjut. Berarti muafik bagi tarik khilaf, gedang atau surah jut. Engkau muafik. Artinya bak masalah tertakhir sunnah gekunlah dua tarik. Pakai istilah dua tarik. Dikarenakan nak tarik khilaf dan nak tarik maka maksudnya empatnya bermula salah satu daripada keduanya dua tarik sabit padanya tertakhir itu dua kaul. Makna dua kaulnya kenyo tarik khilaf. Watai kekun dua kaulnya tarik hino na dua kaul bermasalahnya. Tah sabah kaul gepegah hanjut. Sabah kaul gepegah hanjut tertakhir. Maka hanjut tertakhir karena niat wajib hanai tamang hanai tamang sunat. Sabah kaul tu jut. Alasan tabe. Jut tapi buter tertakhir. Jut buter takhir. Yang lebih asah ke kata putra jut. Yang lebih asah berarti tadi berarti dalam tadi kata jut. Pujut asai kagekun fardu nyai tamang sunah. Pujut jut bawai jut. Maka yang gekun mazhab ilikat putra. Yang pertama sesuai bagi yaitu dengan tadi kata menyebab surah ide berarti muafik bagi tadi bak surah terdahulu muafik dengan tadi khilaf. Bak surah terakhir berarti tadi kata. Maka menyatakan ada keseluruhan dia tak kena jumlah mazhab ilikat yang tadi kata. Sebab tadi katanya hanya berbicara dahulu dengan terakhir ya. Juga dah ju. Asalkan niat wajib jut sunnah. Maka menyahwat tak analisa dari lebah pendapatnya putra alal mazhab yang ke tarik kata.
Maka miatnya igau. Yang kuat asai taniat temom fardu jut pubutu. Dia kubur sunat. Pada pubutu ku je awal je akhir ada je rawatib qabliyah je rawatib badiah. Enak tak kan? Nyok kelam atas sasit. Nombor cikairan biu. Ya mangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au nawa naflan. Awis salata tanafala. Ya. Tanafala ay fa'alan nafla lal farda 'alal madhhabi. Amma fil ula fali annal farda aslun lin nafli. Fala yuj'alu tabi'an lahu. Wa amma fitaniyati falil akhdhi bil ahwati. Wa fi qawlin lahu fa'alal farda Fi'lu yang. fi'lul fardi fihima. Ai juga fi'lul fardha pun dalam kan. Idafah masdar. Ataupun berniat ianya seseorang akan sunnah, ataupun berniat ianya seseorang akan solat yang, ataupun berniat ia akan solat. Yang ketika dia tadi ke fa'in kan. Dan jika niscaya menjadi sunat ia. Artinya berbuat melakukan ia akan sunat. Tidak melakukan ia akan fardu berdasarkan di atas mazhab. Kebalikan dari diri itu. Muya tekedi muya budo ini fardu. Kalau na uraian-uraian sehingga karena kesimpulan atas mazhab yang bahwa jud kesunat. Muya tekedi ini baik je kesunat, jud pubuk sunat. Benti ini fardu je kesunatnya kagak dalam tu. Muya tekedi ini tayamum ke sembahyang sunat. Anak apa kesembahyang sunat? Sunat. Ini tayamum Saja dan tayamum untuk pubuk sunat, membolehkan. Untuk membolehkan pubuk sunat. Ataupun saja dan tayamum untuk sembahyang. Untuk membolehkan itu. Untuk membolehkan solat. Yang munya lagi yang ini, maka mupubut. Maka jud pubut. Sunat. Jud pubut cuma sunat. Jud pubut cuma sunat. Jud pubut fardu. Jud pubut ke fardu. Berdasarkan dari mazhab. Yang kamu hongkar juga. Ini sahaja lun tayamum untuk membolehkan sunnah. Ataupun sahaja lun tayamum untuk membolehkan salah. Yang lagi yang cara ini. Yang menyemunan ini pokok model pertama membolehkan sunnah atau model kedua membolehkan salah. Yang jud pubut atau salat sunnah sagai ataupun yang jud pubut perkara sunnah sagai hanjut pubut perkara fardu dengan temam tersebut yang berdasarkan yang kuat. Kamu? Yang mereka lagi yang kata tamu pembandi. Makanya hebat ya ke mazhab yang bunuh tanit fardu padahal naflu ma'ahu. Ya mazhab yang kena. Diba? Muya ino Kaya belum atau berapa waktu bunuh ni. Kena pembandi. Watekannya kamu nggak ada ya tu. Iya, nyamo bahkan dia kesimpulan atas mazhab berarti ngan genit membolehkan fardu dia kepubuk sunat boh tertakkir boh terdahulu. Dengan kepegah te kaul-kaul guna. Nah yang pegah hanjut. Yang pegah hanjut pakan karena tabe. Nah yang pegah hanjut karena hana genit ke sunat guna. Nah yang pegah hanjut ke takkir mentang. Nah buat dia. Ka. Kan ben sembrun. Apa ni? Punya hana ikut tamu. Yang kesimpulan ngorjun.
Hanya kenang je temom. Enak enggak kesimpulan apa nak berat. Tiban cara temom mental lagi sat. Yang temomnya wajib pun sunat, menyekebut wajib, menyekebut sunat kabeh. Manta temom ke wajib, jadi pebut sunat, je temom ke sunat, anjut jangan kenyang. Amma fil ula, adapun bermula adapun pada pendapat yang pertama. Sabit berdua-dua. Adapun sabit pada yang pertama. Niscaya maka karena bahwa sungguh fardu itu asal bagi sunat. Maka tidak dijadikan akannya fardu tabi'an akan tabi' lahu baginya sunat. Wa amma fitaniyati, dan adapun sabit pada pendapat yang kedua, masalah. Dan adapun sabit pada masalah yang kedua, niscaya maka karena mengambil dengan kehati-hatian. Mengambil paham dengan kehati-hatian sama sih. Karena mengambil paham dengan kehati-hatian. Kajian. Enaile. Nyan ila madhab. Dia macam orang. Yang mula mana dia juga. Ilat madhab ke masalah pertama ini membolehkan sunnah. Hanya buat fardu hinan. Alasan pakon fardunya asal. Sedangkan sunnahnya tak. Jino kata perdebatkan asal batame anjut. Maka dia menyenit membolehkan sunnah hanya buat far. Kabe. Menyebab masalah kedua ini membolehkan yang citurah. Ini ke membolehkan salat. Falil akhdhi bil ahwati. Maka karena dipahami dengan kehati-hatian. Dengan ikhtiar. Artinya ini untuk membolehkan salat. Becok kehati-hatian artinya yang sembahyang sunat mentang dia. Hai fimat asawad. Kajian padama yang bersama Allah segala afrad-afradnya pada tuntutan, pada pencarian sama pada tuntutan dengan selainnya nadir pada sebahagiannya, maka tidak dimukhalafakan akan mamara karma yang telah lalu. Karena gepahami ke yang lebih ihtiyat. Yang lebih ihtiyat dah watakan salah yang santut kedudukan kita dengan salat salat sunnah dah. Kenal yang lebih tahu menyata pegah ke lebih ke salat wajib nya hana ihtiyat dah, yang hana hati-hati dah ya. Karena perlu ada wajib dalam. Makanya watakan membolehkan salah yang terjadi kesamaan dengan kedudukan salahnya ke sunnah. salat sunnah dan segala sunnah lain punya wajib hati majiknya kalau lebih hati-hati bemerada untuk melungkap luar yang tujuan kehati-hatian sampai melungkap luar tu maka cok yang lebih hati-hati mendak yang lebih hati-hati pertempatkan sunat entau enak tak yang baru berkaul dan sabit dalam satu kaul. Boleh baginya seseorang fi'lul fardhi fihima. Berbuat akan fardu pada keduanya dua model niat pula. Dua masalah. Amma fil ula fakama law nawa biwudu'ihi istibahata salatin nafli. Falahu fi'lul fardhi. Wa amma fitaniyati fali anna salata tatanawalul fardha.
wan nafla. Adapun pada yang pertama, adapun sabit pada yang pertama itu niscaya maka sebagaimana jikalau berniat ianya seseorang dengan wuduknya seseorang akan ini akan membolehkan salat sunat. Niscaya maka boleh baginya seseorang akan kubur fardu. Dan adapun sabit pada masalah yang kedua itu niscaya maka karena bahwa sungguh salat itu melampaui ianya salat akan fardu dan akan sunat. Wa fi talithin Lelau. Nya pendapat salis ya. Dalam sabuh kaul ngan genit sunat ataupun genit tayamum untuk salat. Nyan dia pubut fardu bak dua buah masalahnya. Saja lun tayamum untuk sunat. Saja lun tayamum untuk salat. Nyan pujud niat nyan ge pakai ke sembahyang fardu untuk jeut. Ya sabuh kaul. Bandingan di dalam masalahnya lagi contoh orang genit wuduk untuk membolehkan salat sunat. Saja lun wuduk untuk ke sembahyang sunat. Maka wuduknya juga dia dipakai ke fi'lul fardhi untuk kubut fardu ni. Ya benar. Moya bak masalah awis salata. Fali anna salata tatanawalul fardha wan naflan. Moya ilat masalah yang kedua, genit tayamum untuk sembahyang. Pakan dia tak kubut sembahyang wajib. Karena yang nama Wate genit membolehkan salat masuk mencakup jadi ke sembahyang wajib ataupun sembahyang sunat. Yang kaul pertama. Yang hikayah. Kadua bo kaul leh. Ya tu halamatan sabu kaul yang gepe mazhab. Nya kaul kedua kan. Maka ji wasali yang kaul kedua ju. Wafi talitin dan sabit pada kaul ketiga. Lahu fi'lul fardhi fitaniyati dunal awwali. Boleh baginya seseorang itu pubut fardu pada masalah yang kedua. Dunal ula ketiadaan yang pertama. Berarti mia genit ke sembahyang yang menurut kaul yang kelih dia ke pubut fardu. Tapi mia genit ke sunat yang hanya pubut fardu. Ya, wal aqwalu dan bermula segala kaul-kaul tuhassalat itu dihasilkan akannya segala kaul-kaul pane gepuhati min hikayatil kaulaini fil mas'alataini. Itu daripada hikayah dua kaul pada dua buah masalah. Kama fi syarhil muhaddabi. Sebagaimana yang ada ianya di dalam syarih muhaddab. Wa tariquhu qati'atun. Bila wa tariqatun. Yang tariquhu. Dia. Dan bermula tariknya. Karena mau masalah. Antim. Maka dia wa tariqatun qati'atun. Sampah menan. Dia wa tariqatun. Nanti dah pegang mukadam. Qati'atun. Dibuat. Dan bermula tarik yang kata. Pada masalah yang kedua itu dengan boleh. Jid mat. Jid. Apa jid mat? Yang maju dari kuhu. Belum tadi katun. Nyau tadi kuhu ada apa? Punya ada buon. Dari kuhu fi syarhil muhaddabi. Nya kati atun ada apa? Itu kata. Anjir kena kabar. Kabar ipabil jawazi. Dan bermula dari yang kata pada masalah yang kedua itu sabit dengan harum. Nah, itu. Kajilah. Wa qata'a ba'duhum fil ula bi'adamihi
dan mengkata oleh sebahagian mereka ulama pada masalah yang pertama dengan tiadanya, Dengan adamnya harus. Nya Adam hilah jawab kan. Terus bertuh barang. Nya kalau habis. Jadi Raudah baru. Syarhil Muhtadi. Warafi beud. Warafi'i dan bermula Imam Rafi'i hakal khilafa fitaniyati wajahaini. Dan bermula Imam Rafi'i itu menghikayah ianya Imam Rafi'i akan khilaf pada masalah yang kedua akan dua buah wajah. Itu dua wajah. Wa tabi'ahu firraudati dan mengikuti akannya hikayah. Mengikuti ianya Imam Nawawi. Dan Raudah. mengikuti ianya Imam Nawawi akannya hikayah. Akannya Imam Rafi'i juga. Akannya pendapat Imam Rafi'i firraudati di dalam kitab Rawdah. Kepuhai itu dah. Habis kajian nya ulun awal ilmu. So kita analisa program. Lam masalah tidak urang genit tayamum ke sunat ataupun genit tayamum ke sembahyang. Berdasarkan di atas madhab, maka yang dia berkubut di gonyan hanya ke sembahyang sunat dengan dua buah model niatnya. Kai. Lam masalah yang pertama, genit ke sunnah. Pakan hanjat ke pubut fardu, iladih karena fardunya asal bagi sunnah. Jadi hanjat tapua sunnah mengikut kedih fardu ha. Ya. Sedangkan bab masalah yang kedua, genit tayamum ke sembahyang. Maka pakan hanjat ke pubut fardu dengan alasan karena dipahami dengan kehati-hatian. Ada ikhtiar nyan nit model lagian iwa ke sunat macam. Betul boleh? Tak. Lah masalahnya nasabah pendapat. Artinya punya genit ke sunnah, genit tayamum ke sunat ataupun genit tayamum ke sembahyang. Jut bagi orangnya ke pubut fardu. Ya benar. Kak, yang tak bawa pendapat kau dia. Tetap punya ada madhab yang jut ke sembahyang sunat dah kan. Punya dua buah modelnya. Tapi nah tabah kaul yang pegah, andaikan genit ke sunat ataupun genit ke sembahyang, jut ke pubut fardu. Nah, ada kaulnya. Dah deman ke ilat yang bahawa genit ke sunat dia ke pubut fardu, gepa banding lagi nit tidak ada urang bak wate wudu ke sembahyang sunat. Maka wudu urangnya ke sembahyang sunat juga jet dipakai ke sembahyang wajib. Ya. Cuma dalam masalah yang kedua yang berpendapat dari tabah kaul jet pubut fardu wate genit ke sembahyang mantap. Dah ke alasan fali anna salatat tatanawal al-fardha wan nafla. Karena ngenit pubut sembahyang itamang sunat juga itamang fardu. Yang nanti sabang kaulnya mengadu. Yang pegah bahawa di beliau berpendapat dia berpubut sunat, dia berpubut fardu dengan dua buah modelnya. Ilat yang pertama karena berbanding dengan wudu bak sembahyang ke sunat. Yang kedua, ahwate genit ke salat melampaui kepada fardu dan juga melampaui. Ya, benar. Yang kabih enak. Cuman punya pendapat halis, jut pubut fardu bak masalah yang kedua, genit ke sembahyang dulu. Ya. Hantah ke pubut fardu punya genit haja lun tayamum ke membolehkan sunat. Yang hadir punya ada pendapat halis. Kali. Maka kaul-kaul yang pegah juga. Nah yang pegah hanjuran. Nah yang pegah jut
ahwat genit ke sembahyang nyan pat gecok daripada hikayah dua buah kaul Imam Syafi'i. Pak dua buah masalah nit sembahyang, nit ke sunat dan nit ke sembahyang ngainan gecok apa ni. Sehingga lahir tu heboh macam pendapatnya. Nah, nyan masalahnya kama fi syarhil muhaddabi lagi yang kami tulis di Imam Nawawi di dalam syarah Muwatta. Tetap patokan kedanya ada mazhab apa ai. Menyanyi model dengan tetap uwa ke sunat tagai-tagai. Nah, watari kuhu mino sang cocok Imam Nawawi kata ada masalah yang kedua dengan Harun. Dan bermula tariknya mana? Kama fi syarhil muhadzabi wa tariquhu qati'atun fi taniyati bil jawazi. Jid asal tu apa? Jid yang benar urayanya kapah yang tu tak tua kama fi syarhil muhadzabi wa tariquhu. Kepuna redaksinya ni. Karena redaksinya kan ada Imam Jalaluddin Mahali. nya. Dalam syariah mazhab itu kapal. Kata kita nyatinya. Yang bermula tanya ini tak itu sama pada yang kedua. Dengan kata dengan jilid. Kata bab masalah yang kedua nit ke sembahyang, maka iwo pula ke fardu. Menau. Menya di Imam Nawawi. Ilo lo depan reneng drone. Pada ke al-madhab. Kata buat aku tu. Reneng drone menau. Oh, wate gekun tarik khilaf. Alnyan na tarik kata. Pakiban cara duku yang tak pahami bahawa yang gekun madhabnya adalah muafiq bagi tarik khilaf. Anyan pakiban cara mukhalif bagi tarik khilaf. Kanya yang reneng drone. Pakiban cara yang adalah tarik kata. Jadi yang pertama ini payah kalian yang gehikayah li Imam Nawawi ahwat tegakun mazhab pat gecau. Buat dari tarik khilaf, buat dari tarik katanya yang boleh. Itu mereka kalian ni no berarti kan gecok daripada tarik khilaf tu. Gekun al mazhab gedang bak tarik khilaf. Nyen kalian salah sabuh menteng na yang sesuai dengan tarik khilaf gekun muafiq bagi tarik khilaf. Mana ni ji? Untuk menyegecok bat tarik kata. Gecok pendapat tarik kata mesti na dua buah tarik na tarik kata na tarik khilaf. Maka na yang hikayah berarti nan dua buah kaul. Na yang hikayah cuma sabuh kaul sagai. Gekalan tu yang gekun dengan mazhabnya berarti yang tu. Yang pertamanya berarti gehikayahnya di Imam Nawawi yang pertama gehikayah dari tarik khilaf, tapi dari tarik khilafnya muwafiq ke tarik kata. Ataupun yang gekun mazhab adalah tarik kata yang mukhalif bagi tarik khilaf. Nyamba ni ji. Kan? Punya dua buah kaul mentang, berarti gecok berarti salah sebuah pendapat dari dua kaul hana tarik kata berarti. Iji gekun nyo tarik kata. Tarik katanya na yang muwafiq dengan tarik khilaf. Nah yang sama sama dengan pendapat kedua. Bab tarik khilaf berarti tarik kata muwafiq bagi tarik khilaf. Oh wate ente gekun mazhab. Berarti tarik katanya mukhalif bagi tarik khilaf ataupun yang hikayah si tarik khilaf. Yang hikayah si tarik khilaf. Hana hikayah tarik kata berarti yang gekun mazhabnya adalah putra salah sabuh daripada tarik khilaf.
Mana ni ji? Jadi tariq kata na yang muwafiq bagi tariq khilaf, na yang tariq kata mukhalif bagi tariq khilaf. Na yang hikayat tariq khilaf sagai. Menyagi hikayat tariq khilaf, nya hana ikut muwafiq dan mukhalif, kan hana lawan. Yang lagi atas ya tu. Yang hikayah yang kuat li Imam Nawawi tariq kata. Berarti tariq kata yang hikayah li Imam Nawawi berarti mukhalif bagi tariq khilaf. Kadang tariq khilaf sabah hana penyesuaian. Gekelah tariq kata mukhalif bagi tariq khilaf. Musuh wata hikayah yang kuat li Imam Nawawi tariq kata. Yang tariq katanya na yang kesamaan. Pakal li Imam Nawawi hikayah tariq kata. Karena Imam Nawawi hanya percaya babaknya na dua botari. Yang percaya cuma saboh sebagai tariq kata. Rupanya na bab tariq khilaf terjadi penyesuaian walaupun gak akui li Nawawi saboh tariq tapi na yang muwafiq dengan tariq khilaf. Namho. Ataupun yang gak akui li Nawawi dan dua bab tariq. Kan saboh. Kan dua bab saboh tariq sebagai tariq khilaf. Menyagakan tariq khilaf sebagai saboh tariq yang hana gakeun muwafiq dengan mukhalif. Kata ayo. Hana gakeun kata. Posit gecok Imam Nawawi salah saboh daripada dua boh kaul dalam saboh tak. Laganyan. Yang sahih yang anggap mazhab Imam Nawawi adalah kaul yang pertama ataupun kaul yang kedua dari dua boh kaul. Baru nak muwafiq dengan mukhalif benar tarik kata ji. Kampung ataupun gekut yang hikayah li Imam Nawawi tarik khilaf walaupun nak pegah yang lain nak dua boh tarik enan. Nak tarik khilaf, nak tarik kata. Tarik khilaf berarti dua kaul. Tarik kata sabokah? Tapi li Imam Nawawi hana gak akui yang tarik kata yang. Yang nak gak akui tarik hikayah tarik kata hana gak akui. Gecoklah salah saboh daripada tarik khilaf. Pendapat pertama atau pendapat kedua. Yang salah saboh dari pendapat khilafnya pun sesuai dengan tarik kata. Sesuai ke kun tarik khilaf yang muwafiq bagi tarik kata. Rupanya yang gecok pendapat pertama mupak dengan tarik kata. Berarti pendapat yang pertama dari dua buah kaul yang mukhalif bagi tarik kata. Hinar neng rol ni. Yang hinar neng ni. Karena nyo kata kena ju yang dalam matan minhaj ada mazhab ada mazhab fardan falahu naflu ataupun naflan aw salatat. Yang ke awat ke dalam mazhab berarti hikayah ashab terbenar dua buah kaul berarti sabot tarik sagai. Terbenar le kaul berarti dua buah tarik ataupun lebih tarik dan sebagainya. Terbenar pun dua buah wajah sabot tarik sagai. Ataupun le wajah berarti nak dua buah tarik ataupun lebih tarik. Yang baik ni. Agak yang makna tariknya muwafiq mukhalif. Watega kentari ele putra. Watega kentari berarti na hikayah ashab tentang pendapat imam atau pendapat ashab awal. Menyaga hikayah li sidraw ashab bahawa hinan na dua pendapat imam sagai. Na dua sagai. Berarti cuma geun kaul. Cuma geun kaulai ni. Gebudah ashab lain. Kan dua kaul hinan. Na sabot tu. Kaul kata, berarti pendapat ashab yang kedua hinan dua tarik. Kan cuma dua tarik. Na tarik khilaf sabah berarti dua kaul, na tarik kata. Berarti sabot tu kaul. Muha gebudah ashab lain baik pegah dua kaul nangkan dua kaul dua wajah lagi kerapi yang empat bab perkara tersebut masalah yang kedua niat salat sagai nyahinan kan khilaf dua kaul khilaf dua makanya li Imam Nawawi dalam kitab Radah ikut pendapat Imam Rafi nyahinan khilaf wajah hinan na dua buah wajah ashab na dua buah pendapat ashab ada aturan Imam Syafi'i kan dua buah pendapat langsung kedua dua wajah maka menyebutkan dua kaul berarti sama turuk sagai turuk khilaf menyebutkan dua wajah sama turuk sagai turuk khilaf menyebutkan dua turuk nyan berarti karena dua
riwayat sahabat. Riwayat yang pertama gepegah iaitu jalan atau khilaf Imam Syafi'i 2 buah kaul, jalan yang kedua gepegah cuma 1 buah kaul. Yang tira orang pegah. Tira orang pegah, oh bennya pegahnya 2 buah kaul sakai kan 2 buah turuk inan. Sabah turuk berarti 2 buah kaul, sabah turuk 1 buah kaul. Nampak? Yang kedua turuk, sabah turuk 2 kaul. Berarti turuk khilaf. Ka, sabah turuk tu, sabah kaul, gekeun turuk ka, turuk kata. Menyegekeun 2 kaul, nya berarti sit turuk khilaf sagai. Asai gekeun 2 kaul, berarti turuk khilaf. Asai gekeun 2 turuk, nya berarti na turuk khilaf, na turuk kata. Maka tak itu yang hikayah Limu Nawawi tu. Pu ada turuk khilaf, pu ada turuk kata. Rupanya ada turuk khilaf yang hikayat. Takalan yang gemat yang tu. Yang pendapat pertama dari kaul pertama. Yang kaul pertamanya nah sama dengan kata. Ikatnya hanya akui tapi kata. Imam Nawawi hanya akui. Yang hikayah, yang gak akui lagi. Turuk khilaf sabah. Gecok pendapat pertama. Kalau pendapat pertamanya nah sesuai dengan kata. Menyesuaikan berarti mazhabnya adalah salah sabah daripada turuk khilaf. Muafiq dengan turuk kata. Ataupun kecok yang kedua saganya yang kuat. Kalau sesuai dengan turuk kata rupanya hana. Berarti yang gak akui 1 kaul dari turuk khilaf yang mukhalif bagi turuk kata. Ataupun yang gak akui Imam Nawawi turuk kata sagai. Turuk khilaf hana gak akui. Hanya takalan tu turuk katanya. Nah sesuai dengan salah sabah daripada turuk khilaf sesuai. Berarti turuk kata yang muafiq bagi turuk khilaf. Rupanya turuk katanya mupa dengan dua turuk khilaf. Berarti turuk kata yang mukhalif bagi turuk khilaf. Maka orang kata mazhab yang kalian buat tarik kata yang hikayah yang gak akui Imam Nawawi hikayah ina ulama ahli ataupun turuk khilaf. Maka dia menyatakan tu yang gak akui Imam Nawawi tok turuk kata. Cuma nah yang muafiq dengan turuk khilaf. Karena orang yang guna nah yang pegajit pupuk tu pupuk sunnah. Jadi sino guna yang sesuai dengan kata. Berarti yang hikayah mazhab ya tu turuk kata yang gak akui Imam Nawawi. Watakan al-mazhab yang kena turuk kata. Tapi turuk katanya sesuai dengan salah sabah dari turuk khilaf. Ini muafiq bagi tarik khilaf. Ya. Menyahino tarik kata yang bab masalah kedua yang kan bil jawab. Kajiannya ini. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nyah naga muho lah matang mumang mana nah. Padahal kamu ho tapi punya bukan nah. Atas kamu ho je buah muho ni. Kita posisikan dulu istilahnya kaul dengan tari Jadi punya uraian nya dak kena juga begah Imam Jalaluddin Mahali kan menguraikan Pak itu biat mazhab. Pak itu biat mazhab. Di antara hadisnya berarti nak terjadi perbedaan pendapat. Kemudian dari perbedaan-perbedaannya yang gemazhab kan tak kalian benar. Makanya fardhan falahu naflu ma'ahu 'alal madhabi. Menurut analisa Imam Nawawi menyatakan genit ke fardu dan genit tayamum ke fardu merumpuk sunat boba awal boba akhir. Berarti itu kalian tu ada hikayah benar. Berarti yang sesuai dengan tarik khilaf betul. Berarti yang kata yang pegang mazhab yang kan gak kata pegang mazhab kalau kanya. Kalau kanya. Yang naga akui le Imam Nawawi wate gekeun mazhab terbenar dari tarik khilaf atau dari tarik memang hikayah ashab le tapi le Imam Nawawi wate gepegat analisa yang gak akui tok tarik khilaf dari kata nak akui
Cuma orang watai gecok salah sabah dari tarik khilafnya, baik pendapat pertama ataupun pendapat kedua, nah sama rupanya dengan tarik kata walau hanaga akui. Gekenlah yang mazhabnya berarti Muafiq. tarik khilaf yang muafiq bagi tarik atau mepak dengan tarik kata, padahal yang gak akui adalah dua kaulnya. Sabah tariknya saya yang gak akui ilmu Nawawi. Tarik kata hana gak aku, hana akui. Rupanya mepak dengan tarik kata. Gekente yang dimaksud dengan mazhab hinau, pendapat yang kuat hinau adalah salah satu dari tarik khilaf yang mukhalif bagi tarik kata. Atau sebaliknya, yang gak akui oleh Imam Nawawi hikayah tarik kata kan. Tarik khilaf hana gak akui. Maka yang ke dengan mazhab kan ada tarik kata ya. Takanan tarik katanya, nah yang sesuai dengan salah satu dari tarik khilafnya sesuai, berarti kan mazhabnya tarik kata yang muafiq bagi tarik khilaf. Rupanya awak tertinjau tarik katanya mupa dengan tarik khilaf, man dua boh hana sesuai dengan tarik kata. Gekun mazhab berarti hinan Imam Nawawi maksudnya putar tarik kata yang mukhalif bagi tarik khilaf. Maka dia kerja kepegang asal gekun dengan mazhab terbenar tarik khilaf ataupun terbenar tarik kata. Pukul tarik khilafnya muafiq bagi tarik kata ataupun mukhalif, ataupun yang gekun dengan mazhab tarik kata, pukul tarik kata muafiq bagi tarik khilaf ataupun mukhalif. Kamu tahu? Baik ente yang tarik khilaf mukhalif bagi tarik khilaf, tiba tarik khilaf mukhalif bagi tarik khilaf. Sedangkan tarik khilaf dua apa sangat? Menjaga cak siapa berarti muafiq dia mukhalif. Yang tarik khilaf tapi muafiq bagi tarik khilaf, tiba tarik khilaf muafiq bagi tarik khilaf. Benar. Ira ni katanya, yakin lo. Kaji tinggal dok, dia salah nama ho le ira ni. Kaji mumang hotel ke mazhab. Iya, mazhab ya ada mazhab ya. Berarti hana ho lo kan? Nya kamu ho. Nya kamu asal orang hotel ke mazhab yang terbenar yang diakui oleh Imam Nawawi tarik kata. Jika jangan tak hikmat ataupun yang diakui oleh Imam Nawawi tarik khilaf. Enggak muara kata menghilafkan daripada hikayah beliau. Nya. Yang ke hinan na 7 draw uri hikayah. Nah yang pegah yang khilaf dua boh, ni yang pegah khilaf le, ni yang pegah khilaf ni yang pegah sabah sagai. Kaul. Imam Nawawi dari 7 boh yang hikayah-hikayahnya sabah sagai jauh. Kata. Dari mendung hana gak kuwi ya. Hana gak kuwi mendung. Berarti mazhab hinan berarti tarik kata. Takalan tu tarik katanya. Nah, sesuai dengan khilaf-khilaf dengan salah sabah daripada khilaf-khilaf. Oh sesuai. Berarti maksud mazhab tarik kata mana telefon kadang kecok tarik kata lain hana ke aku berarti mazhabnya mufawwid putar tarik kata yang bagi ataupun tarik katanya memang mepok mendum dengan tarik khilaf. Bukan mazhabnya ada tarik khilaf. Tarik kata yang mukhalif bagi tarik khilaf. Ataupun yang enggak akui Imam Nawawi adalah tarik khilaf. Salah sabah daripada tarik khilaf. Yang pegahna muafiq bagi tarik kata atau mukhalif bagi tarik kata. Karena asal kekun mazhab terbenar yang riwayat Imam Nawawi tarik kata atau tarik khilaf. Oh, tinggal dalamnya sama. Mata rene yang putah dari kata. Maka dia mua le pu awal aja. Ya kan ho? Makanya malam singa ulama sallallahu minat atayu mentau nyantikalan yang hikayah Imam Nawawi kekun mazhabnya yang hikayah apa? Pu hikayah hatta kata, pu hikayah hatta menyaki hikayah hatta khilaf tikalan. Nah yang muafiq dengan kata ataupun yang mukhalif dengan kata ataupun yang hikayah Imam Nawawi kata yang katanya muafiq dengan khilaf atau mukhalif ataupun yang hikayah cuma sabah saja ganyan tarik khilaf hana gak kui kata maka dia kekente salah sabah dari tarik khilaf. Maka salah sabahnya kekena sah yang asah dari tarik khilaf. Kerja kau tengok ke kaul ke asah. Menyanyikannya gini pegah na dua boh hinan kaul tapi yang asah kaul pertama ataupun na dua boh kaul yang asah kaul kedua karena sama dari kan makanya payah kena sah punya dua boh tadi ya baru na istilah tadi kata muwafiq tadi khilaf atau mukhal ataupun tadi khilaf muwafiq bagi tadi kata ataupun mukhal
Ila lu pikir kagak umpo, bapak anak umpo berbayar dah. Makanya kejurun neng. Udah, aku tadi kata Banyak meeting loh. Itu tulangnya. Oke. Kalau buka, itu emang nggak? Nyan bang gure-gure memandum hasil kajian gede yang di bak madamnya terkait dengan persoalan